Halo guys, apa kabar nih? Semoga kalian selalu sehat ya guys. Oke, di video kali ini gue mau nge-review film yang bergenre romance, komedi sekaligus fantasi yang disutradarai oleh Gary Winnick yang dirilis tahun 2004 berjudul 13 Going on 30. Film ini mengisahkan seorang gadis berusia 13 tahun yang terjebak dalam tubuhnya yang berumur 30 tahun, gengs. Karena impiannya untuk menjadi seseorang yang sempurna dan populer. Namun lama-kelamaan ia menjalani peran wanita yang berusia 30 tahun itu, ia justru menyesal, gengs, karena telah memikirkan dirinya sendiri. Kurang bersyukur dan egois gitulah. Yang membuat ia ingin kembali menjadi umur 13 tahun dan memperbaiki semuanya. Film ini rekomen banget, gengs, karena nilai yang dipetik tuh ada gitu buat kalian-kalian yang pengen banget punya impian menjadi populer dan sempurna. Yang padahal tidak ada ya manusia yang sempurna, gengs. Jadi wajib banget nih nonton. Oke, sebelum kita mulai, yang belum klik subscribe, monggo diklik dulu. Dan ini dia alur ceritanya. Diperlihatkan ada seorang gadis culun gitu, gengs, yang bernama Jenna Ring. Ia juga memiliki sahabat laki-laki yang hobinya fotografer bernama Matt. Tanpa kejauhan, ada segerombolan geng chick menghampiri dirinya, gengs. Geng ini terkenal sebagai geng populer dan gaul gitulah. Yang dimana si Jenna juga ingin seperti mereka yang gaul dan populer. Lucy yang merupakan ketua dari kelompok tersebut menginfokan pada Jenna bahwa ia dan gengnya itu beserta Chris, pria yang Jenna sukai, berhalangan hadir ke acara ulang tahunnya si Jenna karena mau ngerjain tugas gitulah katanya. Jenna yang kebelet gaul, pengen populer dan mau masuk anggota si chick itu dengan senang hati mengerjakan tugas mereka semua, gengs, supaya mereka tuh bisa menghadiri acara ulang tahun Jenna yang ke-13. Matt yang merupakan tetangga sekaligus teman baik Jenna mengetahui hal itu langsung negur Jenna, gengs, kalau Jenna tuh gak usah masuk geng tersebut lah, udah cukup populer dan menarik kok di mata Matt. Jadi kelihatannya si Matt ini suka, gengs, sama si Jenna. Tibalah hari ulang tahun Jenna di mana ia berdandan mengikuti style yang terinspirasi dari majalah Poise, gengs. Jadi Jenna ini suka banget sama majalah Poise. Kemudian mama dan papanya tiba-tiba masuk hendak mengucapkan happy birthday pada Jenna. Namun Jenna nggak suka gitu, gengs. Ya mungkin cara orang tua ngucapin tuh kayak anak kecil gitu, gengs, yang direkam-rekam membuat ia kesal dan membenci dirinya. Di sini Jenna sangat menginginkan kehidupan wanita yang berusia 30 tahun, gengs, seperti di majalah Poise. Namun mamanya yang menghiraukan dan bilang, ya nanti kamu juga akan ke masa itu kok. Gitulah, geng. Matt kemudian datang memberikan hadiah berupa rumah Barbie di mana ia juga menaburkan serbuk ajaib yang dimana bisa mengabulkan permohonan seseorang. See, that's you in your bubble bath, and there's stereo and every record ever made. And there's that bum on the couch. It says So there's room to dance. Tibalah geng si chick di rumah Jenna, gengs. Jenna menyambut si chick dengan hangat, gengs, tapi ya si chick memang bukan teman yang tulus. Ia memperlakukan Jenna seperti budak. Ada juga Chris Grandi, pria yang ia idamkan juga datang, gengs. Scene memperlihatkan Matt sedang joget-joget gitu, gengs. Lucy yang melihatnya aneh langsung mematikan tab tersebut. Hal tersebut membuat Matt mau keluar, gengs. Saat Matt mau keluar, Jenna terpaksa berlaku kasar, gengs, sama si Matt ini. Hal itu dilakukan supaya Jenna bisa diterima dalam anggota Chick. Tiba-tiba Lucy ingin ngerjain Jenna, gengs. Bilangnya sih mau main 7 menit di surga gitu. Yang dimana dalam permainan tersebut mata Jenna ditutup, gengs, dan masuk ke ruangan gitu. Yang dimana orang yang masuk ke dalam ruangan tersebut bebas melakukan apa aja pada Jenna selama 7 menit. Tapi ya mereka cuma ngerjain Jenna aja, gengs, memanfaatkan makanan-makanannya dan kemudian bergegas pergi. Saat Matt membuka pintu, kagetlah Jenna yang ia pikir adalah Chris. Jenna marah karena melihat teman-temannya di ruangan sudah tidak ada lagi, gengs. Dipikirnya Matt lah penyebab teman-temannya itu pergi. Kemudian ia mengunci pintu dan duduk di situ, gengs, yang gak sengaja ia menyebutkan kalimat 30, flirty, thriving. Dan tiba-tiba serbuk ajaib yang Matt berikan itu jatuh dan menaburkan kepala Jenna, gengs. Dan tiba-tiba scene memperlihatkan ada seorang wanita yang sedang tidur di ranjang, gengs. Dan saat ia keluar ruangan gitu, ia bingung, gengs, kayak asing gitu sama ruangannya. Dan tiba-tiba saat ia mengaca di cermin, ia kaget dan terjatuh. Tidak lama keluar laki-laki dari kamar mandi, ia bernama Alex. Untuk memastikannya lagi, wanita itu mengaca lagi, gengs, dan bingung gitulah kayak orang linglung. Kemudian ia memastikan dengan mencari informasi di apartemennya itu, terlihat ada sebongkah surat yang ditunjukkan oleh Jenna Ring.
Dan benar saja, gengs, wanita itu ialah Jenna Ring yang kini sudah berusia 30 tahun. Hal tersebut membuat ia bingung dan bergegas kabur karena ia merasa tidak kenal pada lelaki itu. Saat keluar apartemen, ia didatangi oleh Lucy, gengs, yang kini telah berusia 30 tahun juga. Ternyata mereka di masa depan ini berteman dan satu kantor, gengs. Lucy menjemput dirinya untuk berangkat ke kantor. Jenna yang masih bingung ini menjelaskan pada Lucy, gengs, tapi ya Lucy nggak tahu apa-apa, jadi dianggapnya Jenna ini habis mabok. Sesampainya di kantor, Jenna ternyata bekerja di sebuah majalah Poise yang berprofesi menjadi editor majalah yang sukses bersama rekan kerjanya si Lucy. Di situ ia juga memiliki asisten. Terlihat juga bos Jenna yang bernama Richard tengah mempresentasikan bahwa majalah Poise kalah telak dalam penjualan terhadap majalah Sparkle yang merupakan musuh dari Poise. Di tengah si bos berbicara, Jenna menyuruh asistennya itu untuk mencari kontak temannya, si Matt. Kemudian ia izin keluar dan memasuki ruang kerjanya. Betapa kagetnya, gengs, ia melihat foto-foto di dinding bahwa ia benar memiliki pacar yang bernama Alex itu, gengs, yang tadi di apartemennya. Dan juga ia berteman dengan Madonna. Gak lama asistennya itu memberikan kontak Matt yang berhasil ia dapatkan, gengs. Langsung aja tuh Jenna bergegas ke alamat tersebut. Dan ya, ketemulah Jenna dengan Matt yang sekarang sudah kurus dan ganteng gitu, gengs. Di situ Jenna menceritakan kejadiannya, gengs, pada si Matt. Matt mengatakan bahwa Jenna dengan dirinya sudah tidak berteman lagi sejak lulus SMP. Membuat Jenna makin bingung dan ambyar, gengs. Kemudian Matt mengantarkan Jenna ke apartemennya lagi, gengs, supaya beristirahat gitulah. Namun karena Jenna ini benar-benar bingung, akhirnya Matt memberikan buku tahunan ia saat sekolah dulu, gengs. Terlihat ternyata si Jenna itu sudah menjadi ketua geng Chick Chick, gengs. Dan ia juga prom bersama Chris, pria yang ia sukai itu. Gak lama, Jenna mendapat telepon, gengs, dari perusahaan gitulah yang mengatakan bahwa nanti malam akan dijemput dengan menggunakan limosin untuk menghadiri pesta. Kemudian Matt izin pulang. Scene berganti memperlihatkan Jenna abis mandi, gengs, bersiap-siap mau ke pesta yang tadi ditelepon itu. Namun ya karena ia sebetulnya masih usia 13 tahun, jadi ia berpakaian juga seperti usia 13 tahun. Saat di lift, ia bertemu seorang gadis yang berusia 13 tahun, gengs, bernama Becky. Ia bingung kok tumben banget si Jenna ini menyapa dirinya. Ternyata Jenna yang kelak di usia 30 tahun itu sangatlah sombong yang tidak pernah menyapa tetangganya itu. Terlihat Jenna kini sudah sukses, gengs, dan merasa kehidupannya sudahlah sempurna. Saat di pesta, terlihat si bos Richard ini menyambut mereka berdua, gengs, dan terlihat suasana pesta tuh membosankan. Terlihat udah banyak orang satu persatu pulang padahal baru jam 9 malam. Terus gak lama ada kepala editor Sparkle yang bernama Trish dateng, gengs, yang ngejek sekaligus sombong gitulah kalau majalah Sparkle tuh lebih banyak terjual dari Poise. Tiba-tiba si Jenna ini punya ide, gengs, untuk menghidupkan suasana gitu biar gak bosen. Ia memutarkan lagu dari Michael Jackson yang berjudul Thriller yang merupakan lagu kesukaan dirinya. Lalu tiba-tiba ia dance. Dan gak lama si Matt dateng nih, memenuhi undangan Jenna. Di situ mereka dance bareng gitulah. No way. Jenna, no way. I don't know what I'm trying to say. What you crazy? Keesokan harinya, Jenna ini tampak senang dan menikmati keadaannya sekarang, gengs. Karena apa yang ia impikan dulu itu sudah tercapai. Menjadi populer, sukses, kaya, cantik, dan sebagainya. Scene berganti memperlihatkan Jenna dengan Lucy lagi di bar, gengs. Tiba-tiba si Lucy itu bilang kalau ada yang merhatiin Jenna,
Tapi ya karena si Jenna ini aslinya usia 13 tahun, ia malah menghampiri anak laki-laki yang tampak usia 13 tahun itu, gengs. Yang kemudian si Lucy langsung menarik dirinya karena ya malu gitulah. Saat mereka ingin bergegas pulang, mereka bertemu dengan Matt dan juga tunangannya, gengs, yang bernama Wendy, yang sebentar lagi hendak menikah. Gak lama si Alex tuh yang di apartemennya si Jenna datang. Sesampainya di apartemen, si Jenna digoda gitu, gengs, sama si Alex. Ya tau lah mau ngapain, tapi ya karena masih usia 13 tahun ya, jadi si Jenna ini gelian. Kayak gak bisa gitu melakukan hal orang dewasa. Pagi hari, saat di kantor, Jenna melakukan meeting lagi, gengs. Si bos bilang kalau ada yang bocorin desain gitu ke Sparkle yang membuat Poise kalah, di mana Sparkle saat ini sudah terjual 600 eksemplar yang hampir menyentuh 1 juta eksemplar. Hal tersebut membuat Poise diharuskan melakukan desain ulang, gengs. Gak lama, saat Jenna di ruangannya, datanglah Pete, gengs. Gak tau bacanya PT, Pete atau apa ya, merupakan istri Tracy yang menjadi rekan kerja si Jenna. Ternyata Jenna selama ini selingkuh, gengs, sama si Pete ini, sama si PT ini. Ia tidak menyangka, gengs, ternyata hidupnya Jenna di umur 30 tahun itu sangatlah buruk dan jahat. Saat keluar ruangan, ia tidak sengaja mendengar si Lucy dan rekan kerja lain diam-diam hendak mendiskusikan untuk mencari fotografer yang bertujuan untuk desain ulang. Hal tersebut sengaja ia rahasiakan dari Jenna karena Lucy sebenarnya risih dekat si Jenna. Dan selalu linglung gitu, gengs, si Jennanya. Jadi si Lucy itu risih. Lucy juga mengatakan pada temannya itu bahwa Jenna telah mencuri ide Charlotte yang kemudian memecatnya. Jenna ini terus merenungi dirinya, gengs. Ternyata di masa umur 30 tahun itu ia sangatlah jahat dan buruk meski ia sudah mendapatkan semua apa yang ia mau. Kemudian ia mengunjungi Matt, gengs, di mana Jenna mau refreshing gitulah. Ia juga meyakinkan apakah Wendy belahan jiwanya. Jenna juga meminta Matt untuk menceritakan mengapa ia sudah tidak berteman lagi pada Matt. Dan Matt menjelaskan bahwa saat di ulang tahun 13 tahun itu, ia melemparkan rumah Barbie-nya dan kemudian mendorong Matt. Kemudian ia sudah tidak lagi berteman. Mendengar hal itu membuat Jenna menyesali dan mengakui keburukan dirinya bahwa ia tukang selingkuh, tidak pernah mengunjungi orang tuanya, sombong dan sebagainya. Keesokan harinya ia mengunjungi orang tuanya, gengs. Pagi hari, Jenna dan ibunya berbincang-bincang nih sambil sarapan, sambil mengatakan kepada ibunya apabila ibu bisa memutar waktu, apakah ibu mau mengulanginya? Dengan santai ibunya menjawab, aku tidak akan kembali, karena jikalau begitu aku tidak akan pernah belajar melakukan hal yang benar. Kalimat tersebut terngiang-ngiang oleh si Jenna, dan keesokan harinya, Jenna mempunyai ide untuk menyewa Matt sebagai fotografer untuk desain ulang Poise. Pemotretan pun dilaksanakan. Climb up there, lots of energy. Very good. Pemotretan pun selesai. Sebelum mereka pulang, mereka menyempatkan untuk membeli Russell, gengs, yang merupakan permen masa kecilnya itu. Kejadian Jenna dan Matt yang akhir-akhir ini dilakukan, hal tersebut diceritakanlah kepada Becky, tetangga apartemennya itu dan teman-temannya. Si Jenna ini ngerasa pokoknya si Matt ini adalah belahan jiwanya si Jenna. Jadi tuh si Jenna ya curhat gitulah. Kemudian mereka melanjutkannya dengan berpesta gitu, gengs, nari-nari. Keesokan harinya, Matt ini masih terngiang-ngiang, gengs, sama si Jenna, yang membuat ia tidak fokus berbicara pada Wendy. Kayaknya si Matt ini udah mulai tumbuh lagi nih rasa cintanya. Keesokan harinya, saat presentasi, ternyata desain Lucy tidak diterima, gengs, karena terlalu horor gitu. Kecewa lah si Lucy. Dan saat Jenna presentasi, ternyata semua pada menyukainya. Jenna bergegas kembali ke apart untuk menemui Matt. Dan Matt tiba-tiba datang ke kantor Jenna, gengs. Scene memperlihatkan di mana si Lucy ini ada di ruangan Jenna, gengs. Melihat-lihat gitulah, dan ketemulah si Lucy ini pada sebongkah surat Sparkle yang ditujukan kepada Jenna. Saat Matt sampai ke ruangan Jenna,
Di sana ia bertemu dengan Lucy yang mengatakan pada Matt bahwa Jenna mencari jalan lain dengan menyewa fotografer yang baru, gengs. Ya, yang sebetulnya bohong ya, gengs. Terus si Lucy menyuruh Matt untuk menandatangani surat peresmian foto Matt untuk dijadikan katalog gitu. Wah, ada apa ya? Tibalah Jenna di apartemennya Matt, yang saat itu yang membuka pintu ialah Wendy, tunangannya Matt. Ia menginfokan bahwa si Matt tuh lagi nggak ada di apartemen, dan besok adalah hari pernikahannya dengan si Matt. Jadi si Matt ini ya mungkin lagi ngurus-ngurus surat atau apalah gitu. Tibalah di kantor, Richard tiba-tiba memberitahu Jenna bahwa desainnya itu dibawa ke majalah Sparkle oleh si Lucy. Jenna langsung menemui Lucy dan memarahinya, tetapi ternyata Lucy menunjukkan surat Sparkle yang ditujukan oleh Jenna. Yang ternyata, gengs, yang tadi itu isinya si Jenna ini selama ini telah berkhianat, gengs, sama si Poise. Ia selalu memberikan tips dan desain Poise supaya Sparkle mencapai 1 juta eksemplar penjualan, yang kemudian Jenna akan dijadikan kepala editor Sparkle. Jadi semacam membocorkan rahasia perusahaan gitu, gengs. Jenna sangat kecewa dengan dirinya yang begitu jahat dan licik. Ia kemudian bergegas ke rumah Matt, gengs, di mana hari itu adalah hari pernikahan Matt dengan si Wendy. Tidak terduga, ternyata Jenna menaiki taksi yang supirnya itu ialah Chris Grandi, gengs, yang merupakan pria idaman dirinya dulu, pas waktu SMP. Kemudian ia langsung ke kamar Matt dan menjelaskan semuanya bahwa ia bukanlah Jenna yang dulu, tetapi ia sudah berubah. Di situ Matt juga memberikan rumah Barbie yang dulu ia buat kepada Jenna. Langsunglah di situ Jenna berdoa lagi, gengs, seperti yang umur 13 tahun itu. Ia memohonkan untuk kembali ke umur 13 tahun untuk memperbaiki semuanya. Dan tiba-tiba Jenna kembali ke umur 13 tahun, gengs. Sorry, I forgot. You know what? You can be the pot and kettle. Call me. We're gonna be late. Dan akhirnya mereka pun menikah. Dan tamat. Oke guys, seru banget kan? Secara singkat film ini menceritakan seorang gadis usia 13 tahun yang memiliki mimpi untuk bisa menjadi umur 30 tahun seperti di majalah Poise, yang kemudian keinginannya itu terkabul, membuat ia bisa merasakan kehidupan dirinya kelak di usia 30 tahun, merupakan perjalanan yang cukup menarik. Selama ia mencicipi kehidupan di usia 30 tahun, ia senang dan bahagia, hingga akhirnya membuat ia mengetahui bahwa dirinya sangatlah jahat, mulai dari selingkuh dengan suami rekan kerjanya, pengkhianatan terhadap Poise, dan juga memutuskan persahabatan dengan si Matt, membuat ia merasa kosong dan hampa, yang akhirnya ia ingin kembali di masa 13 tahun dan merubah kehidupannya. Oke, sekian dulu ya guys cerita alur film 13 Going on 30. Kalau kalian suka jangan lupa klik subscribe, like, dan nyalain lonceng ya, supaya kalian gak ketinggalan saat gue bikin alur cerita lainnya. Bye-bye!